Selamat datang di After Sound Review, di mana gue review audio gear berdasarkan data frekuensi response dan juga berdasarkan user experience-nya. Nah, sekarang di tangan gue ini adalah salah satu item yang kalian banyak banget udah request. Bang, tolong dong review KZD Q6, Bang, tolong review dan KZD Q6. Dan akhirnya gue pegang sendiri di tangan gue dan gue udah coba beberapa hari ini. Tentunya gue udah burn, gue udah cobain banyak, gue udah perbandingan. Dan kali ini ayo langsung aja mulai reviewnya. Di tangan gue adalah KZD Q6, di mana ini adalah salah satu item dari KZ yang lagi nge-hype banget, di mana dia cukup unik. Harganya itu 300 ribuan dan dia menggunakan 3 dynamic driver. Unik banget ini 3 dynamic driver. Maksudnya di item lain lu cari sampai harga jutaan, sampai harga berapa itu juga susah menemukan kreasi item dengan konfigurasi 3 dynamic driver di satu shell-nya, di satu sisi. Jadi total ada 6 dynamic driver di tangan gua ya. 3 kanan, 3 kiri. Dan ini kombinasi yang cukup unik. Tapi gua udah pernah jelasin di video sebelumnya bahwa banyak-banyakan driver itu bukan berarti makin bagus. Nah, gimana nih si KZD Q6 ini? Oke, langsung aja akan gua bahas mulai dari build, fit, suara, dan juga perbandingannya. Mulai dari build-nya sendiri, item ini jujur aja KZ ini terasa paling cakep dari yang gue pernah pegang sebelumnya. Kalau kalian pernah lihat review gue sebelumnya tentang KZ-KZ-an, ini adalah yang tercantik menurut gue. Dari housingnya ini terlihat dia punya, ini ya beda banget. Ini gue bawain aja deh, gue bawain si ZS10 Pro lah ya. Kelihatan dari housing ini sendiri terasa pakai plastik bagian depannya, tapi di bagian belakangnya itu pakai faceplate semacam aluminium rasanya atau plastik juga, tapi terlihat tebel ya. Ini terlihat paling tebel dibanding yang lain dan cukup keren tampilannya. Maksudnya clear, bening, tambah faceplate silver yang bentuknya begini. Ada bagian depannya, lihat ya, ini ada grill, gua rasa ini vent hole-nya juga. Tampilannya keren banget, ditambahin di belakang di bagian menghadap kuping itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau kalian udah terbiasa sama KZ ya, KZ EDX, ZSTX, ZSN Pro, ZS10 Pro, itu bentuknya beda banget sama ini. Dia punya lekukan paling kelihatan di sini, lalu secara nozzle-nya juga beda sendiri. Nozzle-nya rada kecil ini, lalu kemudian bagian housing-nya keren sih, sumpah ini keren banget. Dilihat clear, bening, kalian bisa lihat konfigurasi dynamic driver ya. Ini ada 1, 2, 3 di sini. Gue nggak tahu kelihatan nggak di kamera nih, kelihatannya 1, 2, 3, 1 besar lalu 2 kecil ya. Lalu kemudian dia menggunakan dual pin konektor, ini seperti KZ lainnya dan ini seperti yang lainnya juga, dia adalah tipe C ya, KZ tipe C 0,75 pin. Kemudian kabelnya warnanya silver begini, ada mic-nya di sisi kanan. Kelihatan bagian atasnya itu twisted dan bagian bawahnya juga twisted 4-core ya. Seperti ini. Nah, ini yang gue mau bandingin sama si yang lain-lainnya. Unik banget karena yang lain tuh biasa bentuknya begini. Kelihatan ya bedanya. Yang lain tuh nggak ada cekungan ini loh. Cekungan ininya nggak ada. Lalu kemudian lebih lebih lempeng aja begitu. Ditambah nozzle yang lebih maju. Dan ini yang gue pegang di tangan kanan gue ini adalah KZ ZS10 Pro, di mana bentuknya tuh mirip-mirip kayak ini KZ ZSTX, lalu kemudian ada ZSN Pro juga. Itu bentuknya maksudnya 11-12, bahkan EDX juga 11-12. Yang ini DQ6 ini paling beda sendiri bentuknya. Pertama kali gue lihat KZ bentuknya seperti, jujur buat gue itu keren. Oke, kemudian untuk fitnya sendiri, sayangnya jujur aja fit itu sebenarnya balik ke masing-masing kuping, masing-masing bentuk orang ya, masing-masing bentuk kuping orang. Jujur aja buat gue ini KZ dengan fitting paling gak enak. Dimana ya mungkin tergantung sama kuping kalian, bisa enak bisa nggak enak, ini sekali lagi subjektif ya. Cuma alasan gue kenapa buat kuping gue itu nggak enak ternyata adalah nozzle-nya kependekan. Jadi walaupun terlihat dari luar ini kesannya nyaman, yes, gue nggak nemuin sudut-sudut tajam segala macem, tapi buat gue ini nozzle-nya tuh kependekan, jadi buat gue perlu rada masuk ke kuping gue buat dapetin seal yang tepat. Lagi pula juga lihat ini secara ear tips bawaan itu dia ear tipsnya pendek, lihat nggak nih? Tuh lihat, ini jarak dari housing, dari shell-nya ke ujung lip dari ear tipsnya itu pendek. Beda sama yang tadi gue tunjukin ya. Lihat betapa ZS10 Pro ini panjang dan ini nyaman buat gue. Lihat tuh, lihat bedanya jauh banget. Buat gue ini nggak nyaman.
Jadi jujur aja yes bisa dibantu dengan kayak pakai spin fit biar bisa lebih maju atau gimana. Tapi ini semua ear tipsnya sih, lihat ya, ini ada dua tipe ya. Ini rada rounded ujungnya, ini rada lancip, tapi semuanya tuh pendek dari shell-nya ini sampai ke lips nozzle dan lips si ear tipsnya ini pendek gitu. Jadi jujur aja buat kuping gue ini nggak terlalu enak fittingnya, walaupun secara bentuk, secara feels di tangan kalau dilihat itu jauh lebih keren. Dan juga bagian sininya ya, ini somehow lebih kaku dan lebih panjang daripada yang lain, jadi gue lebih nggak nangkring ke kuping. Tuh lihat, dia lebih jauh sedikit ya. Ya tapi ini balik lagi bisa berbeda antar orang, dimana gue yakin buat beberapa orang lain justru mungkin lebih nyaman. Oke, anyway, langsung aja kita ke bagian suara, dimana gue akan pakai FX DSD, kemudian QDLX 5K, dan juga X2 Extend sebagai source gue. Dan ini adalah lagu-lagu yang gue pakai. Oke, kali ini kita mau bahas dulu untuk frekuensi respons dari KZ-DQ6 ini. Kalau misalnya kita bahas secara frekuensi respons, bentuknya itu sebenarnya gue bilang warm-ish wave shape mungkin ya. Jadi gue mau banding dulu sama yang gue anggap netral, itu kan dia neutralnya Swanergy. Begini bentuknya, kelihatan elevasi yang ada di DQ6 itu di bagian bass, terutama dia kelihatan mulai naik dari mid bass nih, 100 Hz jelas sudah mulai naik gitu ya. Lalu di upper mid range di 2 kHz, tapi habis itu turun lagi. Nah ini bikin vokalnya itu kalau misalnya nih ya, suaranya gini doang, begini naik, lalu di sini turun, itu jelas bakal warm banget, mungkin darkish mungkin ya. Tapi di sini dia ada naikin lagi di lower treble di bagian sekitar 5-6 kHz. Habis itu nih resonance peak, habis itu ke bawah lagi. Jadi buat gue dia simply kalau kita potong dari sini dong, dia warm, tapi ada sedikit tambahan, sedikit energi treble. Jadi dia bikin masih suaranya tuh ada energi treble di bagian 6 kHz-nya dikit gitu. Jadi gue dengerin kayak biasa tuh energi-energi di bagian kayak cymbal crash, hi-hat itu biasa di sekitar sini. Tapi ini juga nggak extend banget, kelihatan habis itu resonance peak dan langsung turun ke bawah. So yes, dia buat gue termasuk kategori W-shaped ish warm gitu. W karena dia naik, turun, naik lagi gitu. Nah, jadi gini kalau misalnya gue bandingin sama si Swanergy, kelihatan Swanergy jelas punya bass yang lebih flat, lalu kemudian ini lebih gue ngomong itu lebih konstan, lebih stabil, itu upper mid-nya naik, terus treble-nya turun. Cuma dari sini gara-gara dia bass-nya lebih tipis, juga upper mid-nya lebih naiknya juga nggak naik turun begitu, jadinya kerasa treble sama upper mid range-nya tuh lebih stabil, lebih buat gue lebih kayak macam koheren mungkin seperti ngomongnya gitu ya. Susah juga kadang-kadang mendeskripsikan. Lalu gue bandingin sama Harman yang biasa gue selalu pakai, yaitu Moondrop KXSS. Dimana kelihatan KXSS di sini punya elevasi bass tapi lebih ke sub bass ya. Lihat nih, naiknya tuh lihat peak bassnya tuh malah lebih di sini. Kalau si DQ6 itu kelihatan mid bassnya yang lebih naik. Jadi di sini bassnya itu sebenarnya reaching sub bassnya itu bisa mirip-mirip, tapi lebih berasa si KXSS karena KXSS mid bassnya nggak segede DQ6. DQ6 mid bassnya itu lumayan gede dan jelas ternampol gitu. Lalu kemudian kelihatan juga elevasi dari si KXSS di bagian upper mid range itu lebih ke 3 kHz sesuai dengan Pinagen. Lalu mirip dengan Swanergy, dia lebih stabil ya. Habis itu dia turun-turun begini. Jadinya vokalnya itu sedikit lebih tipis karena dia baru elevasi di sekitar 3 kHz. Kemudian treble-nya itu lebih gue ngomongnya lebih nyantai tapi sekaligus lebih stabil aja ngomongnya sih bahasanya gue tuh. Oke, nah gue menggambarkan lagi bandingin sama beberapa ayam yang mungkin di kelasnya. Bentar, gue hilangin dulu KXSS. Ini dibanding ZSTX. Kelihatan bagaimana ZSTX sebenarnya agak mirip dengan DQ6. Tapi ZSTX itu sendiri lebih ada elevasi lebih lagi di bagian bass dan juga di bagian upper mid to treble-nya. Tapi bukan treble atasnya, masih di lower treble ya, di sekitar 5 kHz, 6 kHz begini.
Jadi yes, KZZ STX yang kalian udah pernah denger itu berasa warm gitu. Jelas itu berasa warm buat kebanyakan orang karena bassnya gebuk dan bassnya itu bikin sensasi warm ke keseluruhan frekuensi response karena gebuk dan gede. Nah di sini si DQ6 itu lebih berasa lebih lebih mendekati netral daripada ZSTX, tapi sama-sama masih V-shape, W-shape gini ya. Terserah kalian mau ambil sebagai apa ini. Jadi kelihatan ZSX lebih V-shape lagi, walaupun gue nggak bakal ngomong V-shape secara dunia nyata, suaranya si ZSX simply warm aja. Tapi kalau dibandingin begini, ini kelihatan lebih V-shape ZSX. Dibandingin sama KZ EDX. Nah, EDX juga jelas ini sih lebih V-shape. Dia elevasi bassnya lebih tinggi, kemudian elevasi di upper mid range, lower treble-nya sekali lagi lebih tinggi, walaupun habis itu extension-nya kayak mirip-mirip di bagian atasnya. Tapi si EDX ini jelas berasa lebih bright. Paling bright dia nih, gue bandingin sama ZSTX. Nah tuh, kelihatan EDX di sini paling bright sendiri, dia treble sama upper mid range-nya paling tinggi sendiri. Bahkan kalau misalnya yang ZSTX sama yang si DQ6 itu kan lihat nih, turunnya itu udah lebih turun lagi dibandingin Pinagain 3 kHz-nya si Swanergy gitu. Kalau di sini udah di atasnya nih, udah di atas lengkungan ini. Oke, jadi gitu aja buat gue secara frekuensi respons si DQ6 ini terserah kalian mau nganggap apa. Cuma kalau dari bentuknya doang itu W-shape, tapi yang gue denger itu simply bisa dikategorikan sebagai simply warm. Tapi ada sedikit tambahan energi treble di atas biar cymbal crash dan juga hi-hat itu masih berasa. Jadi kita udah lihat tadi gimana frekuensi respons dari KZDQ6. Sekarang gue mau lanjut ngomongin suaranya apa yang gue denger dan gimana di lagu-lagu benchmark gue. Jadi gue harus ngomong dulu sebelumnya begini. Ketika kita dengar satu IEM, itu persepsi nada terhadap IEM-nya itu kita bisa beda-beda, banyak tergantung faktor DAP-nya lah, lagunya lah, sensitivitas kuping kita sendiri lah, ada banyak faktor. Tapi salah satu yang gue mau tekanin di sini adalah faktor kedapnya IEM. Seperti yang kita tahu ya, kalau IEM semakin kedap itu biasanya itu semakin bassnya besar. Sementara makin gak kedap ya bassnya makin gak berasa dan cenderung suaranya tipis. Nah, ini gue harus ngomong bahwa KZ ini, DQ6 ini adalah KZ paling kedap di kuping gue dibanding KZ yang lain karena form factornya yang cukup berbeda dibanding KZ yang lain dan juga ear tips-nya itu beda banget. Dimana ini lihat nih, gue punya si KZ ZS10 Pro itu kan dia pakainya ada garis-garisnya begini ya, kayak ada bintang begitu. Ini kalau didengar itu jauh ZS10 Pro ini lebih gak kedap. Dan di sini kedap banget, tapi jujur aja memang level kedapnya orang tuh beda-beda. Jadi di gua kedap banget, belum tentu di lu kedap banget. Tapi gara-gara di kuping gue ini kedap banget, itu jadinya bassnya cukup bisa rada bleber gitu. Bassnya terlalu menggaung, terlalu bumi, terlalu lambat, jadi bisa menutupi frekuensi-frekuensi lainnya ketika gua pakai ear tips bawaan ini. Dan itu teman gue ada yang iya juga begitu, ada juga yang enggak. Jadi ya kembali ke telinga masing-masing, bentuk telinga masing-masing. Kalau buat gue somehow ear tips ini nggak cocok buat gue, bukan karena gimana-gimana, tapi kedapnya tuh super kedap banget sampai rada sumpek, sampai bassnya tuh melebar pokoknya yang gue denger. Oke, mulai dari bassnya. Jadi sebelumnya itu gue mau saranin kalau gue pakai Spinfit CP100 ini. Gue pakai ini karena dia buat kuping gue tuh nggak terlalu kedap ya, dan fittingnya enak. Itu jauh lebih bisa bikin balance suaranya si KZ DQ6 ini kalau di kuping gue ya. Tentu pengaplikasiannya beda antar satu kuping ke kuping yang lain tentunya. Tapi buat gue dengan ini nggak sekedap ear tips bawaan, itu bisa kasih suara yang lebih balance. Bassnya tetap gebuk, mid range-nya lebih clear lagi, lebih clean lagi, lebih maju lagi, dan juga treble-nya itu tidak kasar tapi ada sedikit airiness-nya di situ. Jadi gue suka banget KZDQ6 ini kalau gue sendiri pakai CP100 ini. Oke, langsung aja bahas satu-satu, mulai dari bassnya dulu. Jujur aja seperti yang gue tadi bilang, kalau misalnya ini dalam posisi super kedap di kuping gue, bassnya itu lambat banget, lalu gede banget. Gue yakin basshead kemungkinan bisa suka sih. Tapi yang gue kurang suka tuh betapa dia lambat dan juga boomy. Jadi ketika contohnya gue denger lagunya yang Imagine Dragons, Believer,
kan dung tak dung. Nah itu dung itu nggak berasa duk tapi dung gitu kayak numpuk satu sama lain. Gue nggak bisa dengerin nadanya duk gitu tuh nggak bisa. Jadi malah kayak numpuk satu sama lain. Di situ berasa lambat dan kurang bagus. Tapi sekali lagi kalau gue pakai CP100 ini, gue bisa ngerasa bassnya itu jauh lebih balance, bisa lebih dalam, bisa lebih cepat. Tapi memang nggak segede sebelumnya secara kuantitas. Walaupun depth-nya itu sama, jadi yes gue ngomong lebih terkontrol kalau di kuping gue pakai CP100 ini. Nah, jadi buat gue ini bassnya itu tetap aja lambat, tetap aja memakai eartips manapun. Jadi kalau misalnya kalian yang suka lagu cepet-cepet, lagu yang mungkin rock metal yang cepet, buat gue ini nggak terlalu buat lu. Tapi kalau kalian suka EDM, kalian suka pop yang ngebassnya gede, kalian bass head, kalian pengen bass yang nampol, bass yang tebel, bass yang bisa sampai dalam juga, ini bassnya bisa ngasih itu. Entah mau pakai tips manapun, gue sendiri sih ya, dari gue lebih suka CP100. Kemudian untuk vokalnya sendiri, ini adalah vokal yang sebenarnya warm. Kelihatan bahwa dia itu ada elevasi di 2 kHz, lalu turun habis itu di 3 kHz, 4 kHz yang naiknya lagi di lower treble di sekitar 5-6 kHz. Jadi yes, vokalnya itu setelah frekuensi response dan rasa di kuping gue itu juga warm. Tapi itu masih ada peaknya, kelihatan yang tadi ada peaknya gitu di frekuensi response. Jadi gue dengerin vokal cowok kayak Josh Groban, wah itu bertenaga. Gue dengerin Adele, vokalnya itu tebel. Gue denger Il Divo, itu tebel. Tapi jujur aja kayak gue dengerin lagunya Joyce Chu, gue denger lagunya Mayako Nakamura, gue denger lagunya Lisa. Itu buat pribadi gue yang suka Harman, itu rasanya rada terlalu tebel, rada sedikit ketebelan, rada kurang lepas lah. Bagian atas-atasnya itu vokalnya kurang airy, kurang tipis dikit, kurang sweet untuk vokal-vokal cewek yang tadi gue sebutin. Tapi gue yakin kebanyakan orang juga nggak terlalu masalah karena vokalnya ini overall masih cukup lumayan smooth kalau lagunya juga nggak kasar-kasar banget. Karena ketika gue play lagu Galway Girl itu peaknya masih berasa, di situ shouty dan sedikit kasarnya itu masih berasa sedikit. Sekali lagi Galway Girl itu salah satu contoh yang lumayan ekstrim ya, karena kebanyakan lagu nggak sekasar Galway Girl, terutama di bagian awalnya. Jadi kebanyakan lagu, misalnya lu denger lagu anime, denger lagunya soundtracknya Kimi no Nawa, dengerin Radwimps gitu, dengerin Isyana Saraswati, dengerin Chrisye, itu semuanya gue denger aman. Galway Girl nggak aman, itu langsung kasar di kuping gue. Atau dengerin Phil Collins, lagu-lagu yang kuno, itu shoutiness, kasar-kasar, sibilan sedikit itu masih ada di sini. Nah, kemudian tadi intinya buat gue mid-range ini cukup warm, cukup smooth ketika kita nggak play lagu yang benar-benar kasar ya. Itu masih bisa kasih smoothness, masih bisa kasih forward yang lumayan bagus, dan masih ya intinya cukup bagus lah buat gue. Nah kemudian untuk treble-nya sendiri, ini treble bukan yang airy banget, dia cuma ada sedikit emphasize, kelihatan tadi di 5-6 kHz itu bikin cymbal crash, bikin hi-hat itu buat gue masih ada ces-kecesnya itu tuh nggak sampai mendem banget, itu enggak. Ada ces-keces, lalu dengerin instrumen-instrumen nada tinggi kayak violin, lalu dengerin dengerin gitar tinggi banget atau piano nada tinggi banget, itu gue masih berasa gak terlalu gak mendem, tapi di satu sisi gak airy juga karena cuma sedikit di 5-6 Hz, habis itu resonance response, habis itu langsung turun lagi kan, itu rada kurang airy tapi setidaknya gak mendem. Jadi buat gue cukup oke. Jadi overall kalau kita ngomongin tonal doang, buat gue Ayam ini bisa disimpulkan simply energik tapi masih masuk dalam kategori warm. Dan buat pribadi gue, buat kuping gue, bentuk kuping gue lebih cocok pakai CP100 karena nggak sekedap ini, dan vokal balance dan juga treble-nya itu bisa lebih balance simply kalau gue pakai Speedfit CP100. Nah kemudian kalau gue bahas lagi tentang technical, jujur aja di harga 300.000 gue nggak merasa ini bagus banget ataupun jelek banget. Kita mulai dari soundstage, dia bisa kasih 3D yang lumayan, apalagi ditambah Speedfit itu makin 3D makin luas lagi. Tapi gue ngomong bisa megah, bisa bulat gitu ya. Kita dengerin Movies, kita dengerin hostnya Movies itu masih bisa berasa megah, masih berasa 3D-nya gitu, tapi nggak gede-gede banget. Contoh kayak DQSM Hermit aja, DQSM Hermit tuh salah satu yang paling luas buat gue di harganya, itu jelas berasa lebih luas. Ataupun denger kayak KB-Ear KS2 itu lebih 3D, lebih luas lagi. Jadi yes, ini bukanlah yang terluas, tapi masih berasa at least 3D-nya tuh cukup lumayan.
Nah kemudian untuk separasinya sendiri, buat gue sekali lagi ini bukan, gue nggak bisa ngomong ini bagus banget, nggak bisa ngomong ini jelek banget ya, simply rata-rata lah di harganya. Karena ketika gue, sekali lagi back to soundtrack yang kalian pakai ya, kalau gue sendiri biasa pakai Two Steps From Hell, gue denger lagu dari Pinkton's, atau gue denger lagunya Jazz at the Pawn Shop, itu buat gue ini nggak terlalu bisa ngasih separasi yang bagus banget, itu enggak, tapi nggak bisa dibilang jelek juga, setara lah. Kalau kalian pernah dengar kayak KBR KB06, lalu kemudian denger KS2, dengerin DKSM, lebih bagus sih separasinya sedikit. Tapi kalau di sini ya segitulah levelnya kayak BR KB06. Ya, terus lebih bagus sedikit dari Blonde buat gue. Lalu kemudian kalau kita ngomong Blonde Bell 03 ya, beda bukan Bell 01. Lalu kemudian kalau kita ngomongin soal imaging seperti yang tadi gue bilang, gara-gara dia lumayan 3D dan juga separasinya lumayan bagus lagi, di harganya ini bisa kasih imaging yang lumayan. Jadi buat gue teknikalnya jujur aja nggak terlalu spesial. Tonalnya mungkin kalian yang suka ngebass, suka yang smooth, pingin ada yang bassnya lebih dalam lagi daripada kayak Blonde Bell 03, lalu kemudian sama-sama ada smoothness-nya juga. Blonde Bell 03 sebenarnya lebih smooth sih buat gue. Tapi itu bisa pilih DQ6 ini. DQ6 ini cukup menarik ketika gue bandingin sama yang lainnya. Gue bahas dulu dari satu-satu. Dibandingin KBR KS2. KS2 ini jelas berasa lebih V-shape. Dia punya bass yang lebih nampol, lebih dalam lagi, tapi upper mid to treble-nya beberapa orang gue yakin bisa terlalu tipis dan rada nyakitin. Sementara di DQ6 jelas berasa lebih smooth, lebih nyantai, lebih bisa banyak genre lagu lah. Lalu kemudian kalau bisa dibandingin juga dengan yang ini ya, bass head-nya ala Z ya, KZ yang X sebelumnya, KZ ZSTX. Nah, KZ ZSTX ini, believe it or not, walaupun sama-sama warm, sama-sama bassnya tebel, bassnya lebih bisa dalam lagi, lebih bisa gebuk lagi. Yes, sub bassnya lebih gue berasa di sini. Tapi gebukannya itu, punch-nya itu, tekstur gebuk, duk-duk-duknya itu gue ngerasa lebih bagus di DQ6. Kemudian vokalnya lebih smooth lagi di DQ6, dan juga treble-nya lebih smooth lagi di DQ6. Jadi DQ6 simply lebih warm daripada ZSTX, walaupun dengan punch, dengan kualitas yang lebih bagus. Kemudian kalau misal dibandingin lagi misal sama ZSN Pro X, ini jelas ZSN Pro X bisa kasih bass yang lebih tight, lebih cepat, lebih, buat gue sih gue lebih suka tightness bassnya ini ya, karena ketika gue play lagu yang cepet-cepet, dia bisa cukup sampai dalam tapi cukup cepet secara speednya. Tapi kalau kita ngomong mid range to treble, ini jauh lebih kasar rasanya, walaupun lebih clear dan mungkin ya beberapa orang bisa dibilang lebih bening, tapi buat gue sendiri kasar. Karena gue udah biasa dengar lagu yang dengan IM yang Harman ataupun di F neutral, IM ini berasa kasar. Nah kemudian intinya buat gue kalau misalnya dibandingin beberapa IM lainnya di harganya, KZ DQ6 bisa gue kategorikan sebagai IM yang bisa direkomendasikan untuk kalian yang suka bass. Simply kalau kalian adalah bass head, kalian pengen suara yang warm, kalian pengen suara cukup gebuk tapi vokalnya nggak ketutupan, treble-nya sedikit ada energi, nggak sampai bright, nggak sampai kasar-kasar banget, KZ DQ6 ini adalah simply rekomendasi gue di harga 300 ribuan. Dan terutama yang tadi gue bilang ya, kalian harus cek, mungkin misal kalian terjadi kayak gue gitu, terlalu kedap sama suaranya, bikin bassnya jadi terlalu boomy, bikin bassnya jadi gede banget, itu kalian bisa eksperimen sedikit sama biar tips yang nggak terlalu kedap, yang kalian bisa cocokin lah. Kalau buat gue simply pakai si Spinfit CP100 ini. Sekali lagi ini cukup unik karena KZ DQ6 ini pertama kali gue lihat triple dynamic driver di IM, bahkan gue di IM high-end pun jarang ketemu konfigurasi 3 dynamic driver. Lalu kemudian pertama kalinya KZ keluarin yang bentuknya begini. Biasa ZSN Pro X, ZSTX, EDX, ZS10 Pro, CCA C12 bahkan itu bentuknya mirip-mirip. Ini beda sendiri. Jujur kuping gue sendiri, gue kurang suka bentuknya. Tapi ya sekali lagi itu subjektif, bisa berbeda satu sama lain. Kuping kalian beda bentuknya sama kuping gue. Dan buat gue somehow pakai ya tipsnya ini kurang enak lah. Oke, gitu aja intinya buat gue. Ini adalah ayam yang mantap di harganya asalkan dapetin fitting yang tepat, nggak terlalu kedap-kedap banget somehow, dan juga dia bisa kasih suara yang simply tonal balance itu menyenangkan, fun, bassnya gede, midnya juga masih ada, treble-nya juga nggak
nggak terlalu di-smoothing banget. Ini sangat gampang di-recommended untuk kalian yang baru masuk ke ke hobi ini, masih suka bass, masih suka suara yang engaging, tapi tidak berasa kasar. Oke, gitu aja untuk review kali ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa kasih like dan subscribe. See you next time. Bye-bye.